Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfina Resita akan menjelaskan tugas dari mata pelajaran Hukum Bisnis. Aspek pajak dalam kegiatan bisnis. Untuk teman-teman ketahui, pengertian pajak itu sendiri adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjukkan secara langsung. Aspek pajak terdiri atas 5, yaitu yang pertama, pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan ada 2. Yang pertama, subjek pajak pribadi, yang kedua, subjek pajak harta warisan belum dibagi. Yang kedua, pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, pajak pemotongan. Pajak pemotongan adalah suatu pajak pada pembayaran-pembayaran pendapatan yang telah ditentukan khusus. Pajak pemotongan dibayar pada saat pembayaran pendapatan dilakukan atau diterima. Yang keempat, pajak bumi bangunan atau PBB. Pajak bumi bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah atau bangunan. Keadaan subjek atau siapa yang membayar tidak ikut menentukan besarnya pajak. Yang kelima, pajak bea materai. Gambaran umum tentang pajak PBB atau pajak bumi bangunan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pengertian tentang pajak PBB di sini saya akan membahas tentang subjek dan objek dasar PBB. Untuk subjek pajak bumi bangunan adalah orang pribadi dan atau organisasi yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan atau memperoleh manfaat atas bangunan yang wajib membayarkan pungutan pajak bumi dan bangunan. Sedangkan objek pajak bumi bangunan adalah bumi dan bangunan. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan ada 3. Yang pertama, NJOP atau nilai jual objek pajak, yaitu harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah yang setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian menetapkan harga-harga tersebut dengan mempertimbangkan masukan dari bupati dan wakil setempat. Yang kedua, NJOP-TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Atas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak, besarnya di masing-masing wilayah memang cenderung berbeda-beda. Yang ketiga, NJKP atau nilai jual kena pajak, yaitu dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan. Undang-undang yang mengatur pajak bumi bangunan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah membahas kewenangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 yang telah diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Yang ketiga, undang-undang yang sama mengatur pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan atau PBB P3 di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Kewenangan RUPS. Pengertian RUPS itu sendiri adalah organ perseorangan terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. Kewenangan RUPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah
Yang pertama, memutuskan penyetoran saham dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya, misalnya dalam bentuk benda tidak bergerak dalam pasal 34. Yang kedua, menyetujui dapat tidaknya pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap perseroan menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya dalam pasal 35. Kewenangan direksi. Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan perseroan sesuai dengan tujuan dan maksud didirikannya perseroan. Kewenangan direksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah: yang pertama, menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, terdapat dalam pasal 92 ayat 1. Yang kedua, direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, terdapat pada pasal 97 ayat 1. Kewenangan Dewan Komisaris. Komisaris mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya kepada perseroan ataupun usaha perseroan kepada direksi. Kewenangan direksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah: yang pertama, Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha, dan memberi nasihat kepada direksi, terdapat pada pasal 108 ayat 1. Yang kedua, Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan, terdapat pada pasal 114 ayat 1. Pengembalian perusahaan harus mendapatkan persetujuan RUPS. Melihat ketentuan di atas, maka quorum untuk memperoleh persetujuan RUPS adalah: yang pertama, RUPS pertama, dihadiri paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS, disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Yang kedua, RUPS kedua, dilakukan paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS pertama dilangsungkan. Dihadiri paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. RUPS ketiga, dilakukan paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS kedua dilangsungkan. Dilakukan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan, dikarenakan RUPS kedua tidak mencapai quorum. Di sini saya akan menjelaskan pengertian PT, CV, dan firma. PT adalah suatu badan hukum yang terdiri atas perjanjian dengan melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu dibagi dalam saham. Para pemilik atau pemegang saham tersebut mempunyai tanggung jawab yang terbatas pada jumlah nominal dari saham yang dimilikinya. Saham adalah sertifikat atau surat berharga yang menunjukkan sebagai tanda bukti seorang pernah menyetor modal ke dalam suatu PT untuk menjadi pemilik PT yang bersangkutan. CV adalah suatu persekutuan yang untuk menjalankan suatu perusahaan yang telah didirikan antara satu orang atau lebih, di mana sebagian dari anggota bertanggung jawab secara terbatas dan sebagian sekutu lainnya bertanggung jawab secara tidak terbatas. Firma adalah suatu persekutuan atau perseorangan yang dibentuk supaya dapat menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama para anggota atau sekutunya, dan bertanggung jawab secara tidak terbatas dan sendiri-sendiri kepada pihak ketiga. Alur pendaftaran PT secara umum. Yang pertama, mempersiapkan data pendirian PT. Yang kedua, membuat akta pendirian di notaris. Yang ketiga, pengesahan SK Menteri Pendirian PT. Yang keempat, mengurus domisili kelurahan. Yang kelima, mengurus NPWP di kantor pajak. Yang keenam, mengurus izin usaha. Yang ketujuh, mengurus TDP atau tanda daftar perusahaan. Yang delapan, memiliki sertifikat BPJS Ketenagakerjaan. Lembaga pembiayaan dan berbagai bentuk lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Bentuk-bentuk lembaga pembiayaan adalah: yang pertama, perusahaan pembiayaan, yaitu
Badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Yang kedua, perusahaan modal ventura. Istilah ventura berasal dari kata venture yang secara bahasa memiliki makna sesuatu yang mengandung risiko atau dapat juga diartikan sebagai usaha. Dengan demikian, secara bahasa modal ventura adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko. Perusahaan modal ventura menurut keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiaya infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan yang berbentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri adalah penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Perbandingan PMDN dan PMA. Yang pertama, ditinjau dari subjek penanaman modal. Yang kedua, ditinjau dari kewajiban ketenagakerjaan dan alih teknologi pada asasnya. Yang ketiga, ditinjau dari pembatasan sektor investasi. Yang keempat, ditinjau dari fasilitas tambahan dalam hal keimigrasian PMA. PMA memiliki fasilitas tambahan dalam kaitannya dengan pelayanan keimigrasian tentang perizinan tinggal. Pemberian izin tinggal terbatas bagi PMA dilakukan oleh Direktorat Jenderal Keimigrasian atas rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Persyaratan penanam modal dalam negeri. Bagi penanam modal dalam negeri, tidak diwajibkan melakukan pendaftaran penanaman modal kecuali jika diperlukan. Persyaratan pendirian PMDN yang pertama, fotokopi KTP dan NPWP pribadi pemegang saham. Yang kedua, fotokopi KTP direksi dan komisaris. Yang ketiga, surat keterangan domisili dari pengelola gedung apabila kantor berada di gedung. Yang keempat, bukti kepemilikan atau surat sewa menyewa. Yang kelima, IMB atau PBB terakhir. Yang keenam, nama perusahaan, alamat, dan nomor telepon kantor, bidang usaha, modal perseroan, komposisi saham, susunan direksi. Lama proses 35 hari kerja. Pembayaran DP 50% di muka, sisa pembayaran setelah pekerjaan selesai.